Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, kami dari Mathematics Study Club. Kenapa ya MSC ada di sini? Itu karena di sini kami akan menampilkan salah satu dari 3 video kolaborasi dengan Math Edu Study. Sebelumnya, kalian jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini. Yuk, kita mulai pembelajaran di video ini, yaitu mengenai cara menghitung luas daun. Ada seorang anak kecil berada di bawah sebuah pohon yang berdaun rindang. Tiba-tiba, dia memikirkan bagaimana caranya menghitung luas daun. Aku penasaran, kira-kira luas daun itu berapa ya? Dan cara apa yang bisa dipakai untuk menghitung luas daun? Nah, yuk kita bantu menjawab rasa penasaran adek tadi. Kalian tahu nggak sih, untuk menghitung luas daun itu ada 3 cara loh. Yang pertama, dengan menggunakan bantuan kertas milimeter blok. Yang kedua, dengan penerapan integral. Dan yang ketiga, dengan GeoGebra. Ketiga cara ini termasuk ke dalam metode pembelajaran STEM, di mana kita dapat menghitung luas sebuah daun dengan bantuan disiplin ilmu yang terdapat di dalam STEM, yaitu matematika, teknologi, teknik, dan sains. Yuk, kita pelajari satu-satu dari ketiga cara tersebut. Yang pertama, yaitu menghitung luas daun dengan menggunakan bantuan kertas milimeter blok. Halo semuanya, kita masuk ke cara menghitung luas daun yang pertama dengan menggunakan milimeter blok. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari daun, seperti yang ada video di atas. Selanjutnya, daun yang telah kita pilih tadi, kita jiplak di kertas milimeter blok, seperti video di atas. Nah, selanjutnya kita memasuki cara menghitung. Pada gambar di atas, kita menggunakan kertas milimeter blok dengan satuan sentimeter. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita memberi tanda untuk kotak untuk daun yang terisi satu kotak penuh, jadi tidak ada sisa. Pada gambar di atas, kita memberi tanda dengan warna lingkaran merah. Setelah itu, yang tidak terisi kotak penuh, kita anggap nilai setengah dengan memberi tanda warna lingkaran hijau. Lalu kita hitung semuanya. Yang lingkaran berwarna merah ada 21 lingkaran, dan untuk lingkaran yang berwarna hijau yang berisi kotak tidak penuh, kita anggap setengah, berjumlah 19. Sehingga total luas dari yang kotak tidak penuh atau berwarna hijau ada 9,5 cm. Lalu kita dapat menjumlahkan yang kotak penuh tadi dengan kotak yang tidak penuh, sehingga total luas daun yang kita ambil tadi dapat berjumlah 30,5 cm persegi. Gimana? Sudah paham belum cara menghitung luas daun dengan menggunakan bantuan kertas milimeter blok? Pastinya sudah dong. Dan setelah ini, semoga teman-teman semua bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat ya. Sekarang, kita akan belajar menghitung luas daun dengan penerapan integral. Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan cara yang kedua dalam menentukan luas daun, yaitu dengan menggunakan integral. Berikut adalah sketsa daun yang akan kita cari luasnya. Jelas bahwa terdapat 2 grafik yang membatasi daun, yaitu grafik yang atas dan yang bawah. Kita dapat mengidentifikasikan masing-masing titik puncaknya dan menentukan salah satu titik yang dilewati oleh masing-masing grafik. Sketsa daun tersebut kita letakkan pada kuadran pertama dan kita tentukan masing-masing titik puncak dari kedua grafik tersebut serta menentukan salah satu titik yang dilewati oleh keduanya. Untuk grafik yang atas diperoleh titik puncaknya yaitu titik P 6,4,85 dan melalui titik A yaitu 0,2,3. Yang grafik yang bawah kita peroleh titik puncaknya itu titik Q yaitu 5,7,0,37 dan melalui titik
B yaitu 11,2,5. Jadi grafik A memiliki titik puncak di P yaitu 6,4,85 melalui titik A yaitu 0,2,3, dan grafik yang bawah memiliki puncak di titik Q 5,7,0,37 dan melalui titik B yaitu di 11,2,5. Akan dicari luas daun dengan menggunakan integral. Dan sebelum itu perlu kita ketahui bahwa rumus persamaan kuadrat apabila kita ketahui titik puncaknya dan salah satu titik yang dilaluinya itu yaitu sama dengan Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Maka untuk grafik yang atas pertama kita cari nilai dari A nya. Kita substitusikan X dan Y dari X dan Y yang dilalui oleh grafik yang atas ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Diperoleh 2,3 sama dengan A dikali 0 kurangi 6 kuadrat plus 4,85. 2,3 sama dengan 36A plus 4,85. 36A sama dengan minus 2,55. A yaitu min 0,071. Setelah diperoleh A, kita masukkan ke persamaan awal. Didapatkan Y sama dengan min 0,071 dikali X min 6 kuadrat ditambah 4,85. Diperoleh Y sama dengan min 0,071 dikali X kuadrat minus 12X plus 36 plus 4,85. Y sama dengan min 0,071 X kuadrat plus 0,852X dikurangi 2,556 plus 4,85. Diperoleh Y sama dengan min 0,071 X kuadrat plus 0,852X plus 2,294. Untuk grafik yang bawah, sama kita cari nilai A nya dulu. Kita substitusikan dari X, Y yang dilalui oleh grafik yang bawah, yaitu titik B. Diperoleh 2,5 sama dengan A dikali 11 min 5,7 kuadrat plus 0,37. 2,5 sama dengan 28,09 A plus 0,37. 28,09A sama dengan 2,13. A sama dengan 0,0758. Setelah diperoleh A, substitusikan ke persamaan awal. Diperoleh Y sama dengan 0,0758 dikali X min 5,7 dikuadratkan plus 0,37. Y sama dengan 0,0758 dikali X kuadrat min 11,4X plus 32,49 plus 0,37. Y sama dengan 0,0758X kuadrat min 0,86412X plus 2,462742 plus 0,37. Diperoleh Y sama dengan 0,0758X kuadrat min 0,86412X plus 2,833. Untuk grafik yang atas kita namakan fx. Diperoleh fx sama dengan min 0,071x kuadrat plus 0,852x plus 2,294. Dan untuk grafik yang bawah kita namakan gx. Gx sama dengan 0,0758x kuadrat min 0,86412x plus 2,833. Misalkan D sebagai luas daun, maka dengan menggunakan integral diperoleh D sama dengan integral dari 0 sampai 11 fx dikurangi gx dx. Kenapa 0 sampai 11? Karena sketsa daun ini terbatas dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 11. Diperoleh D sama dengan integral 0 sampai 11, substitusikan fx dan gx nya. Diperoleh min 0,071x kuadrat plus 0,852x plus 2,294 dikurangi 0,0758x kuadrat min 0,86412x plus 2,833 dx. Diperoleh D integral dari 0 sampai 11 min 0,1468x kuadrat plus 1,71612x min 0,539 dx. Lalu kita integralkan fungsinya dan diperoleh min 0,1468 per 3
dikali X pangkat 3 plus 1,71612 per 2 dikali X kuadrat min 0,539X dari 11 sampai 0. Kita substitusikan nilai 11 dan 0 ke dalam X-nya. Diperoleh min 0,1468 per 3 dikali 11 pangkat 3 plus 1,71612 per 2 dikali 11 pangkat 2 min 0,539 dikali 11. Untuk 0-nya, kita substitusikan ketiganya, diperoleh 0, jadi dikurangi 0. Dapatkan D sama dengan min 65,13 plus 103,825 plus min 5,929. Jadi didapatkan D yaitu 32,76626. Jadi luas daun tersebut dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan integral, diperoleh luasnya itu 32,76626. Wah, ternyata seru juga ya menghitung luas daun dengan menggunakan penerapan integral. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menerapkan ilmunya untuk dipelajari lebih dalam lagi. Nah, masih ada satu cara lagi nih buat menghitung luas daun, yaitu dengan menggunakan GeoGebra. Oke, setelah tadi kita mencari luas daun dengan menggunakan milimeter block dan juga penerapan integral, selanjutnya kita akan menggunakan berupa aplikasi, yaitu GeoGebra. Untuk GeoGebra sendiri bisa teman-teman akses, bisa di-download dan juga secara online, banyak ada di Google. Langsung aja kita lakukan. Pertama kita menginput gambarnya terlebih dahulu. Sini ada tanda plus di kiri atas, kita klik, lalu pilih image. Ini teman-teman harus sudah menyediakan gambarnya terlebih dahulu ya. Ini sudah ada gambar daun, langsung saja kita oke. Nah, karena ini masih terlalu tebal gambarnya, jadi kita kurang atau bahkan tidak bisa melihat garis dari sumbu X dan Y nya, maka kita harus melakukan transparan. Kita ke klik kanan, setting, color kita kecilkan ya biar lebih transparan. Oke, kita klik silang. Selanjutnya kita sesuaikan ukuran gambar yang asli dengan daun yang asli. Karena daun asli tadi sekitar 10 cm panjangnya, 10,5 dengan lebar 4,5. Oke, mungkin sekitar segini ya. Oke, lebih dikit. Oke. Ya, segini. Ini karena ada terpotong ya daunnya ya, jadi ya sekitar segini. Selanjutnya kita akan membuat grafik yang pertama terbuka ke bawah dan juga terbuka ke atas. Untuk terbuka ke bawah kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan simetrinya, yaitu berarti sini sekitar 0,08. Oh ya, ini negatif ya kalau untuk terbuka ke bawah. Oke, ya, sekitar segini. Oke, sini 0,082. Terus juga X dikurang X puncak. Kemungkinan kan sekitar sini ya untuk titik puncaknya. Berarti sekitar di X 3, lebih ya, 5,3. Oke, mungkin 4. Lalu kita kuadratkan dan ditambah dengan Y puncak. Y puncak berarti sekitar 2,3. Untuk penulisan koma teman-teman bisa menggunakan titik ya, bukan tanda koma. Oke, mungkin ini cukup untuk daun hijau yang di luar grafik yang sebelah kanan ini mungkin bisa menutupi untuk yang di putih ini ya, jika lebih mendekati. Ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat grafik terbuka ke atas. Ini berarti Y sama dengan, untuk terbuka ke atas berarti simetrinya itu jadi positif. Mungkin kita samakan terlebih dahulu saja, ntar kita tinggal menyesuaikan. Kita lepaskan lagi, berarti X dikurang 5,34 kuadrat. Karena ini terbuka ke atas berarti sumbu Y-nya di sini adalah negatif. Sini karena tadi lebarnya 4,5 ya, 4,5 cm. Tadi dari 0 sampai 2,3 berarti di sini 2,1. Kurang 2,1. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita pasin saja. Ini kurang geser ke kanan ya. Oke, dari dulu kita mungkin di 7, 0,07.
0,58 coba. Ya, 0,7 saja coba. Oke. Seperti ini sudah cukup. Nanti untuk yang melebihi, daun yang melebihi dari kurva itu bisa menutupi yang kurangnya. Oke, selesai. Ini untuk kedua kurva. Selanjutnya kita menggunakan atau mencari titik potong antara kedua kurva. Kita bisa menggunakan, di sini ada titik A, kita pilih intersect, lalu kita klik grafik yang terbuka ke bawah dan juga terbuka ke atas. Kita peroleh titik yaitu dari D dan C, lalu kita menghitung luasnya. Kita gunakan integral between function start x value and x value. Oke, biar lebih jelas. Oke, seperti ini ya. Untuk pertama kita ada function yang di sini adalah fungsi pertama, berarti untuk y-nya, untuk fungsi dari fx. Untuk fx berarti negatif 0,082 x dikurang 5,34 kuadrat ditambah 2,3. Fungsi yang kedua berarti gx-nya 0,007 dikali x dikurang 5,34, kita kuadratkan, dikurang di 2,1. Untuk start x value berarti kita mulai x itu ada di titik D, di mana x-nya itu negatif 0,04, dan untuk x value-nya berarti di C dengan x-nya 10,72. Enter, kita peroleh dengan luas 31,56. Ini caranya. Jadi sudah kita peroleh luas dari daun itu sekitar 31,56 cm kuadrat. Selanjutnya kita bisa menggunakan tools yang lain, yaitu kita hilangkan dulu. Kita bisa menggunakan polygon. Ini kita zoom terlebih dahulu biar lebih jelas. Kita geser. Untuk polygon sendiri ini bisa lebih detail dengan cara kita mengklik mengikuti garis terluar dari daun itu, dan semakin dekat atau semakin mepet antar titik tentu akan menghasilkan luas nanti yang akan lebih detail dan lebih mendekati hasil sesungguhnya dari luas daun itu. Mungkin dengan menggunakan polygon ini sedikit atau bahkan tidak ada penerapan dari integralnya ya, cuman ini bisa membantu juga alternatif lain dari menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja kita coba. Ini cukup mudah, tinggal melakukan beri titik. Dan juga dengan polygon ini berarti tidak hanya daun, kita bisa menggunakan atau mencari dengan objek-objek yang lain. Oke, terus bikin lagi. Oke, mungkin di sini ya. Oke, dah. Di sini kita bisa langsung lihat, scroll ke atas. Nah, di sini udah ada langsung polygon 1, dimana dari titik E, G, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya dengan luas 31,58. Jadi hampir mendekati atau bahkan hampir sama, hanya selisih 0, dan ini ada dua cara. Tadi penerapan langsung secara integral dengan rumus integral between function, start x value dan end x value. Dan juga selanjutnya ini ada dengan menggunakan polygon. Oke, mungkin cukup sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cara menghitung luas daun dengan menggunakan GeoGebra. Gimana? Mudah dipahami kan? Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan nantinya juga dapat dipraktekkan ya.
Itulah tadi penjelasan dan cara pengerjaan menghitung luas daun. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menjadi lebih paham tentang menghitung luas daun dengan menggunakan ketiga cara tadi. Dan bisa dipraktekkan juga ya. Masih terdapat satu video terakhir dari kolaborasi ini. Supaya gak ketinggalan, kalian subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian nih. Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Terima kasih dan sampai jumpa.